Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Zainuri dengan NIM J1A019052 dari Prodi ITP Genap 2019. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tugas riset operasi, yaitu tugas 3, yaitu menyelesaikan suatu soal dengan metode simplex dengan contoh kasus soal maksimasi. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal di mana kita di sini memiliki simbol Z yang memiliki persamaan, yaitu 3x1 plus 5x2 kemudian memiliki kendala ada 3, yaitu yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8 dan 3x2 lebih kecil sama dengan 15 dan 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Kemudian dari persamaan ini kita akan ubah ke dalam bentuk sama dengan ini Z min 3x1 plus 5x2 sama dengan 0. Kemudian yang ini 2x1 sama dengan 8. Kemudian samaan ini 3x2 sama dengan 15. Sini 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Setelah kita mengubah ini ke dalam bentuk sama dengan, kemudian kita akan mencari yang namanya variabel slack. Variabel slack itu terdiri dari x3, x4, dan x5. Setelah kita menentukan, untuk mengetahui variabel slacknya, kita akan menggambar tabel simplex. Yang pertama, dimana di sini variabel data, kemudian Z, x1, x2, x3, x4, dan x5. Kemudian di sini yang namanya nilai kanan. Kemudian di variabel data ini kita masukkan variabel simplex yang tadi. Sini Z, x3, x4, dan x5. Nah, kemudian nilai Z ini, nilai Z itu 1, sini 0, 0, 0. Dan variabel data untuk nilai Z pada x1 nya itu adalah min 3. Kemudian untuk x2 nya itu adalah min 5. Kemudian x3, kalau tidak ada x3, x4, dan x5 itu berarti nilainya adalah 0. Dan nilai kanannya itu adalah yang ini, berarti kita tulis 0. Kemudian pada x3, pada variabel select x3, kemudian x1 nya itu adalah sebanyak 2. Kemudian x2 nya tidak ada, berarti 0. Kemudian x3 nya itu 1, sini 0, 0, nilai kanannya itu adalah 8. Kemudian untuk variabel select x4 ini, x1 nya itu 0, kemudian x2 nya itu 3, kemudian di sini 0, di sini 1, di sini 0, dan nilai kanannya itu adalah 15. Kemudian pada x5, variabel select x5 ini, x1 nya itu 6 dan x2 nya itu 5, 6, 5, 0, 0, 1, dan nilai kanannya itu adalah 30. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari tabel simplex ini, kita akan menentukan yang namanya kolom kunci. Kolom kunci itu kita lihat di sini dari nilai yang ini, angka-angka yang ini, manakah angka yang memiliki nilai negatif paling tinggi. Dan kita lihat di sini angka negatif yang memiliki nilai paling tinggi itu adalah min 5. Berarti kolom kuncinya itu terletak pada kolom yang ini.
setelah kita menentukan kolom, berarti kita harus menentukan juga yang namanya baris kunci. Baris kunci itu didapatkan dari nilai kanan ini dibagi dengan nilai kolom kunci ini, dimana di sini 8 dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga, kemudian 15 dibagi 3 itu sama dengan 5, dan 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. Nah, berarti kita lihat di sini dimana baris kunci itu sama artinya dengan angka positif yang paling kecil dari hasil pembagian yang ini. Berarti kita lihat di sini hasil angka yang paling kecil, angka positif yang paling kecil itu adalah plus 5. Berarti kita dapat ketahui baris kunci yang dihasilkan itu adalah yang ini, terletak pada baris yang ini. Nah, setelah kita mengetahui kolom kunci dan kemudian baris kunci, itu ada juga yang namanya elemen kunci. Elemen kunci itu yaitu yang ini, 3 elemen kunci. Elemen kunci itu terletak pada angka 3 ini. Oke teman-teman, tahap selanjutnya yaitu adalah kita setelah kita mengetahui angka dari elemen fungsinya, itu selanjutnya kita akan mencari bagaimana caranya supaya nilai Z ini, nilai dari baris Z ini bernilai positif, dengan cara kita itu harus melakukan yang namanya iterasi sampai Z atau baris Z ini memiliki nilai positif semua. Dengan cara yang pertama yaitu kita akan melakukan mencari nilai baru dari baris kunci yang tadi, dimana di sini 0, 3, 0, 1, 0, 15. Ini ya teman-teman, 15. Jadi di sini kita akan membaginya dengan angka elemen kunci ini, sehingga nanti hasilnya itu adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, ini sini 5, karena ini dibagi dengan 3, dibagi dengan elemen kunci ini sendiri, sehingga hasilnya itu adalah 0, 1, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0. Jadinya di sini 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, dan ini 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris pertama, akan tetapi cara mencari nilai baru ini adalah nilai baru sama dengan nilai lama. Nilai lama itu dikurangi dengan koefisien dari kolom kunci dan dikali dengan nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci. Nah, oke teman-teman, kita akan mencari nilai baru dari baris pertama. Di sini B1. Jadinya di sini angka awalnya itu adalah -3, -5, 0, 0, 0. Kemudian ini pun akan dikalikan dengan -5. Ini sama, jadinya di sini 0, sini 1, -5 dibagi -5 itu sama dengan 1. Kemudian di sini 0, di sini 1/3, sini 0, 0, 5, ya dikurangi sehingga hasilnya di sini -3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Jadi ini dikali dengan -5 itu dihasilkan dari kolom kunci yang pertama tadi, yaitu -5.
Kemudian kita akan mencari nilai baru dari baris kedua, B2. Itu dimana di sini 2 0 1 0 0, sini 8, kemudian dikali dengan 0. Di sini nilai barunya itu adalah 0 1 0 1 per 3 0 5. Kemudian hasilnya itu adalah 2, nah ini dikurangi 2, sini 0 1, kemudian di sini 0, sini 8, sini Sekarang sini 1 3. Oh ya teman-teman, maaf di sini ada salah, ini berarti nilainya adalah 0. Dan berikut adalah nilai untuk baris yang kedua. Kemudian kita akan mencari nilai baru pada baris ke-4 ini, yaitu dengan angka 6 5 0 0 1 30, dan nilai akan dikalikan dengan kolom kuncinya itu adalah 5, dan nilai barunya itu adalah 0 1 0 1 per 3 0 5 ya. Dan hasilnya itu adalah 6 0 0 min 5 per 3 1, dan di sini adalah 5. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai baru ini, maka kita akan menggambar lagi tabel simplex yang kedua, yaitu di sini kita tulis tabel simplex 2 itu kita dapatkan dari hasil nilai baru ini, dimana di sini adalah variabel datanya, data z x1 x2 x3 x5 kanan. Dimana tadi nilai z-nya itu adalah di sini 1 min 3 0 0 5 per 3 0, sini 25. Kemudian variabel simplex nya tadi sini 0, di sini 2 0 1 0 0 8 0 0, di sini 0 6 1 0 1 per 3 min 5 per 3 di sini 0 sorry di sini 0, di sini 1 per 3 min 5 per 3, kemudian di sini 1, di sini 0, di sini 5 5. Dan ini adalah hasil dari nilai baru, dan kita dapatkan di sini adalah tabel simplex yang kedua. Namun pada tabel simplex yang kedua ini, di mana di sini variabel select x4 yang ada di sini, maka di sini dia akan berpindah tempat pada variabel data x2 yang ini, berarti di sini adalah x4 dan di sini x2. Karena itu maksudnya di sini misalkan pada x2 ini dia memproduksi 5 mesin, kemudian
di sini dia mendapatkan keuntungan sebanyak 25 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tabel simplex ini, kemudian kita lihat lagi apakah di baris Z ini masih ada yang bernilai negatif atau tidak. Ternyata masih ada begitu. Jadinya di sini kita akan melakukan yang namanya iterasi lagi, karena di sini nilai Z-nya itu masih ada yang negatif, sehingga kita akan mencari lagi di sini kolom kunci dan baris kuncinya dan elemen kuncinya, sehingga di sini kita bisa tentukan bahwa yang menjadi kolom kuncinya itu adalah pada kolom yang ini karena terdapat negatif. Kemudian kita akan hitung lagi supaya gimana caranya kita tuh mendapatkan yang namanya baris kunci. Seperti yang cara yang tadi, di sini jadinya 8 bagi 2 sama dengan 4, kemudian 5 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, dan di sini 5/6 sama dengan 5/6. Jadinya nilai yang paling kecil atau nilai positif yang paling kecil itu adalah 5/6. Jadinya kita dapat menarik bahwa ini adalah baris kuncinya dan elemen kuncinya itu adalah yang angka 6, dan ini adalah kolom kuncinya yaitu -3. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui yang ini, kemudian kita akan menghitung lagi. Di sini adalah kita menggunakan pada X1 ini, dan baris kuncinya itu akan dibagi dengan angka elemen kuncinya itu yaitu 6, dimana jadinya di sini baris kuncinya itu menjadi, karena ini sama-sama dibagi dengan 6, berarti 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. 6 dibagi 0 sama dengan 0. Sini 0, berarti di sini jadinya minus 5/18 ini, dan di sini jadinya 1 dibagi per 6 itu 1/6, dan nilai kanannya itu adalah 5/6. Setelah kita mengetahui baris kuncinya ini, lalu kita akan mencari nilai baru pada baris yang pertama, yaitu dengan cara seperti berikut. Sini teman-teman, B1 ini nilai baru untuk B1 itu adalah sini -3 0 0 0 5/3 0 25. Kan di sini dikali dengan kolom kunci yang tadi yaitu 3. Itu di sini dimana tadi baris kuncinya itu 1 0 0. Oke, nah teman-teman di sini 0 0 min 5/18, dan di sini 1/6. Sini 5/6. Tuh, dengan cara di sini -3 dikurangi -3 dan dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi -3 dan dikali 0 sama dengan 0. Dan caranya sama, 0. Ini di sini 5/3 dikurangi -3 atau dikali min 5/18, yaitu hasilnya 5/6. Ini 0 dikurangi 0 -3 dikali 1/6 itu sama dengan 1/2. Kemudian 25 dikurangi -3 dan dikali dengan 5/6 itu hasilnya adalah 27 1/2 atau 27,5. Oke teman-teman, kemudian kita akan mencari nilai baru pada baris kedua. Akan tetapi di sini teman-teman, angka 6 atau elemen kunci ini akan berubah menjadi
menjadi 1 karena di sini adalah 6 dibagi 6 gitu teman-teman. Jadinya di sini elemen kuncinya itu berubah menjadi 1. Berubah menjadi 1. Dia tidak menjadi 6 lagi. Kemudian di sini maka kita akan masukkan angka di sini dengan cara menghitung nilai baru untuk B2-nya itu adalah di sini 2 0 1 0 0 8 dan dikalikan dengan kolom kuncinya itu adalah 2. Di sini adalah dan baris kuncinya itu jadinya 1 0 0. Nah, dan di sini juga akan berubah teman-teman menjadi 5/18 itu, dan di sini juga akan berganti menjadi 1/6 karena di sini sama-sama dia dibagi dengan 6. Kemudian di sini angkanya itu adalah min 5/18 1/6 dan ini 5/6. Caranya sama seperti yang tadi, jadinya di sini hasilnya adalah 0 0 1 5/9 min 1/3 dan ini hasilnya adalah 6 1/3. Nah, kemudian teman-teman setelah itu kita sudah mendapatkan nilai baru dari B1 dan B2 nya. Kemudian di sini ada perubahan lagi teman-teman, dimana di sini X1 itu ini dibagi dengan 0. Nah, ini dibagi dengan 0 dan di sini berubah menjadi 0 teman-teman. Berubah menjadi 0 berarti di sini X1 di sini jadinya variabel length-nya itu akan berubah menjadi X1 juga. Nah, sehingga nanti untuk tabel simplex yang ketiganya, simplex 3 itu akan dihasilkan variabel data sini Z, X1, X2, X3, X4, X5. Sini nilai kanannya sini Z, X3, X2, X1 tuh nilainya di sini 1 0 0 0. Di sini adalah 0 0 0 1. Nah, akan tetapi di sini tidak berubah ya teman-teman ya. Maaf, ada salah pahaman. Sini tetap 2 dan di sini hasilnya itu adalah sini 0. Ini sini X4 ya teman-teman, X4. Kemudian di sini X5. Dan di sini X4-nya kan berubah tempat tadi, sini X2. Dan di sini 0 1 0. Ini hasil nilai baru yang tadi teman-teman. Jadinya di sini lagi 0 1 0 0. Di sini 5/6 5/9 1/3 min 5/18. Di sini 1/2 min 1/3 0 1/6. Ini nilai kanannya itu adalah 27,5 6 1/3 5 dan 5/6, dimana artinya di sini mesin yang diproduksi itu adalah dimana X1 itu memproduksi 5/6 mesin. Di sini X2 nya ada 5 mesin dan keuntungan yang diperoleh itu sebanyak 27,5, dan keuntungan yang diperolehnya itu adalah
27,5, di mana pada saat X1 itu memproduksi 5/6 mesin dan X2 nya itu memproduksi 5 banyak mesin, sehingga memperoleh keuntungan sebanyak 27,5. Ini teman-teman, memperoleh keuntungan 27,5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.